Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama memahami dan mengalami dan mau dipakai oleh Tuhan, amin. Siap dipakai Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dan kita cermati keadaan kita hari ini. Hari ini kategori orang Kristen itu ada dalam dua bagian, 4D dan 4M. Ya. 4D dan 4M. Ya, saya katakan 4D dan 4M. Keadaan orang Kristen hari ini 4D dan 4M. 4D, D yang pertama. Ya. Keadaan kita orang Kristen 4D yang pertama, kita orang Kristen itu suka yang namanya datang, duduk, diam, dan dengar. Ada banyak orang Kristen hari ini ada dalam keadaan 4D. Datang, duduk, diam, dan dengar. Ya. Datang ke gereja, datang dalam persekutuan, datang ibadah, duduk, tenang di hadirat Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, pulang. Hari ini banyak orang Kristen dalam keadaan 4D. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan kita orang Kristen itu bukan 4D. Datang, duduk, diam, dan dengar. Tapi Tuhan menginginkan kita menjadi orang Kristen 4M. Kita menjangkau, kita mengumpulkan, kita memuridkan, dan kita melipat gandakan. Atau dikatakan multiplikasi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berita ini penting. Kebenaran ini penting untuk kita orang Kristen hari ini pahami. Karena banyak orang Kristen hari ini terhilang dan melupakan tugas yang utama dan terutama, yakni untuk pergi dan menjadikan segala bangsa muridku, untuk memuridkan orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk mati bagi kita orang percaya yang percaya kepadanya, bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi lebih daripada itu Yesus datang. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 19 ayat 10, Dia datang ke dalam dunia ini, Anak manusia Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam ibadah KP2 hari Jumat kemarin yang hadir di keluarga Syarana Mual, kita baru membahas tentang seorang Lewi. Dalam Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17, bagaimana dia datang dan mengikuti Yesus. Dan Yesus katakan bahwa dia datang ke dalam dunia bukan untuk orang sehat, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi Yesus datang untuk memanggil saudara dan saya yang adalah orang berdosa. Kita orang berdosa, amin. Kita orang berdosa, kita perlu menyadari tidak ada yang benar dalam hidup saudara dan saya. Hanya oleh anugerah, hanya oleh karena kasih, saudara dan saya dilayakkan. Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Dan ada tugas yang Tuhan kasih. Ada tugas yang Tuhan berikan. Ada perintah. Ketika dalam perjalanan, dalam pengajarannya Yesus katakan, kamulah garam dan terang dunia. Yesus dalam perjalanan, dalam pelayanan, ketika bersama dengan para murid dan orang-orang yang mengikutnya, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Ada dalam kelompok-kelompok, ada 12 murid, ada 70 orang yang percaya. Dia utus untuk memberitakan Injil. Dan sebelum Yesus terangkat ke sorga, Tuhan masih memberikan tugas juga kepada kita, agar kita sekali lagi menjadi saksi dan memberikan orang yang belum percaya.
Katakan, memuridkan itu penting. Sekali lagi, memuridkan itu penting. Haleluya, hari ini kita mengerti memuridkan itu penting, amin. Bukan menjadikan orang percaya, tidak. Tuhan ingin agar kita memuridkan. Tuhan ingin agar kita menjadikan orang-orang yang belum mengalami Tuhan, agar mereka juga mengalami dan dipakai Tuhan untuk melipat gandakan. Amin. Hari ini kita gereja Kairos. Saya lihat biodata jemaat yang tetap ya, yang sudah termasuk dalam database 200. Tapi yang hadir ya, oke, ada yang punya tanggung jawab tugas ya, ada yang sakit, ada yang punya pergumulan. Tapi kalau 200, hanya 200 yang nanti masuk di gereja yang besar sebelah kita. Ini kapasitasnya ketua pembangunan Pak Pigomi katakan 700 sampai 1000. Siapa yang mau isi gereja yang besar di sana? 200 kita cukup. Atau kita mau program nanti anak berapa? Gembala ini belum program, anak baru 2 ya. Ibu Gembala, salam ya. Puji Tuhan ya. Kalau dengan anak-anak saja saya percaya ini tidak akan cukup. Kita perlu memuridkan. Amin. Kita perlu membawa orang yang belum mengalami, yang belum dipakai Tuhan, agar mereka juga dipakai Tuhan. Amin. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Jangan menjadi orang Kristen yang hari ini hanya pikir diri sendiri. Tapi lebih daripada itu, jadilah orang Kristen yang benar. Jadilah orang Kristen yang mengalami Tuhan, yang dipakai Tuhan. Lebih daripada itu, yang juga mau memuridkan orang lain. Haleluya. Puji Tuhan, karena apa Bapak Ibu yang saya kasih? Kekristenan itu dimulai ketika seorang percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Kekristenan tidak dimulai ketika saudara lahir. Karena Kristen keturunan bukan yang Tuhan inginkan. Kekristenan yang sejati ketika seseorang sudah mengalami, percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Karena inilah yang Alkitab katakan ketika kata Kristen pertama kali disebut. Bukan karena ada banyak pengikut Yesus yang punya banyak keturunan, tidak. Punya anak-anak, tidak. Tapi karena banyak orang makin percaya dan menerima Yesus. Mereka berkumpul, mereka bersatu hati, mereka tiap-tiap hari menyelidiki, mereka tiap-tiap hari ada kasih. Dan Kisah Rasul 11 ayat 6 katakan, pertama kali mereka disebut Kristen. Kekristenan dimulai sekali lagi ketika kita menjadi percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Kekristenan itu berarti ketika saudara dan saya dalam kedagingan kita pindah ke dalam kehidupan roh. Karena roh kita dibaharui. Haleluya. Kekristenan itu berarti ketika kita pindah dari dalam maut. Maut yang seharusnya menjadi bagian milik kita. Neraka yang seharusnya ada dan kita alami. Tapi karena Kristen, karena kita percaya dan menerima Yesus, kita ada dan mengalami kehidupan. Kekristenan itu berarti kita dari kehidupan yang gelap, kita ada dan pindah ke dalam kehidupan yang terang. Dan hari ini Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini ada 4 rahasia yang saya mau sampaikan kepada kita, agar bagaimana kita benar-benar mengalami dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Agar bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang dapat membuat dan menjadi saksi yang benar efektif. Sehingga orang lain bukan hanya percaya, tapi mereka juga dimuridkan. Mereka juga mengalami pertumbuhan iman. Bapak Ibu yang saya kasih, 4 rahasia ini. Hari ini saya hanya sampaikan 3 bagian penting yang awal. Dan di setiap bagian saya minta untuk kita sama-sama deklarasikan di hadapan Tuhan.
Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita mau benar-benar mengalami dan dipakai Tuhan. Amin. Siap melihat rahasia Tuhan. Amin. Selamat, dipulihkan, diperlengkapi, dan diutus. Katakan sama-sama. Selamat, dipulihkan, diperlengkapi, dan diutus. Ini paket lengkap kekristenan yang Tuhan inginkan. Jangan hanya jadi orang yang mau selamat. Amin. Karena kekristenan tidak lengkap kalau Anda belum mengalami pemulihan. Kalau Anda hanya percaya, kekristenan tidak akan lengkap kalau Anda tidak diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi, kata Tuhan. Karena waktu umat Tuhan diberikan tanggung jawab, murid-murid diberikan tanggung jawab, Yesus katakan, tinggallah di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Kuasa akan diberikan kepada. Kekristenan tidak akan lengkap bukan hanya ketika sampai engkau diperlengkapi, bukan hanya ketika engkau menikmati karunia dan buah-buah yang baik dari Tuhan, tapi tidak akan lengkap kalau Anda belum pergi dan diutus. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama, saya ingin secara cepat kita pahami mengenai keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita dengan indah dan sempurna. Amin. Tuhan menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden dengan segala kesempurnaan dan yang baik. Tuhan menciptakan kita dengan kasih-Nya. Namun karena kesalahan manusia yang tergoda dengan tawaran iblis, manusia mengalami yang namanya dosa. Dari keindahan dan kesempurnaan yang Tuhan jadikan, manusia mengalami yang namanya kerusakan. Keadaan yang baik, keadaan yang sempurna menjadi rusak karena dosa. Dalam kebenaran sebagai orang berdosa, dalam keadaan sebagai orang berdosa, kita ingin agar hidup kita dipulihkan, kita ingin agar keluar dari masalah hidup. Ada yang dengan cara yang tidak benar, cari orang pintar. Betul? Ada banyak orang mencari orang pintar, padahal dia orang sarjana. Kalau cari orang pintar berarti Anda adalah orang bodoh. Pakai jimat-jimat perdukunan dan lain sebagainya. Ada yang kemudian berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, berusaha untuk mendapatkan jabatan. Waktu dapat jabatan 5 tahun turun dari jabatan, masalah kembali lagi. Tidak selesai persoalan yang ada. Banyak orang mencari jalan keluar untuk mengalami pemulihan dan keluar daripada kehidupan yang rusak. Kita tidak mampu karena kedagingan kita sudah dirusakkan. Jiwa kita terkontaminasi oleh si jahat. Pikiran kita sudah tidak lagi memikirkan apa yang baik. Dan kita tidak dapat kembali kepada rancangan Allah yang sempurna. Namun karena kasih-Nya, karena pertolongannya, karena karyanya di atas kayu salib, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara dan saya berharga. Kita tidak punya dan tidak dapat memperbaiki hidup menjadi baik di hadapan Tuhan hanya karena anugerah, hanya karena inisiatif, hanya karena kasih Tuhan. Saudara dan saya ditarik keluar dari kehidupan yang rusak dengan jalan salib. Yesus datang untuk menjadi teladan. Yesus datang untuk menyerukan yang namanya pemulihan dan pertobatan bagi hidup kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak selamanya rusak, tidak hidup dalam kebobrokan dunia yang ada.
tapi agar kita memperoleh keselamatan, untuk kita mengalami yang namanya surga. Kita diminta oleh Tuhan untuk kita berbalik dari kehidupan kita yang lama untuk kita memandang kepada salib Kristus. Kita diminta untuk percaya kepadanya dengan benar. Kita diminta untuk menyerahkan diri kita dan katakan, Tuhan, ini saya. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Tuhan, saya butuh anugerah dan keselamatan. Yesus katakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus ingin kita berbalik dan kita percaya kepadanya. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan yang sudah datang, bahkan yang sudah naik dan dimuliakan menjadi Raja. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam terjemahan lain saya lebih suka, dalam terjemahan bahasa Inggris, I am the only way. Saya satu-satunya jalan untuk Anda masuk ke surga. Karena Yesus sudah datang dari surga, Dia sudah kembali ke surga, Dia yang tahu surga. Amin. Saya sering ilustrasikan. Kalau hari ini tadi Ibu Ina ya, kesusahan jalan. Saya tahu jalan, Ibu ya. Ibu percaya saya? Karena saya sudah tahu jalan. Saya sudah pergi ke Pegadaian, Kapolres. Ibu percaya saya? Percaya? Karena saya tahu jalan, betul ya? Ya. Kalau saya tidak tahu jalan, aduh Ibu, kita sama-sama dari timur sana kalau datang ini. Ibu Ina lah, aduh. Bapak pendeta juga, tapi tunggu dulu. Bapak juga orang baru di sini jadi. Pasti Ibu juga ragu-ragu ya, betul ya. Tapi karena saya tahu jalan, Ibu percaya saya akan tuntun Ibu untuk kembali pulang. Ya, bisa ya. Yesus tahu jalan ke surga. Dia datang dari surga. Dia sudah berangkat dan kembali ke surga. Jadi alangkah berbahagianya kita yang percaya kepadanya. Alangkah berbahagianya kita yang beriman kepadanya. Alangkah berbahagianya kita yang menaruh hidup dan harapan kepadanya. Kita orang-orang yang berbahagia karena kita akan mendapatkan surga. Amin. Haleluya. Tuhan datang. Tuhan berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan kita. Agar kita dipulihkan. Agar kita mengalami Tuhan. Agar kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Agar kita tidak khawatir lagi akan hari esok. Pemain musik maju silakan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Ya, sebab Dia hidup apa ada? Ada hari esok sebab Dia hidup. Saudara dan saya tidak akan gentar. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Puji Tuhan, glory. Dia anak Allah, Dia Yesus namanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Akui bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa. Akui bahwa saudara dan saya tidak ada sesuatu yang baik di hadapan Tuhan yang kita perlu banggakan. Karena kecemaran dunia, karena perbuatan kita sudah mengotori segala yang baik dan kita tidak berkenan. Hanya anugerahnya saudara dan saya dilayani. Haleluya. Anak Allah, siapa? Yesus namanya. Menyembuhkan Dia, menyucikan. Puji Tuhan. Bahkan hati
Jadi berarti dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu saya rindu kita berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan dan taruh tangan di dada. Katakan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan. Saya berdosa. Saya lemah. Saya penuh dengan hal yang tidak berkenan. Hanya oleh anugerah saya diselamatkan. Terima kasih Yesus. Saya dipulihkan oleh-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan. Hari ini Yesus, saya mengundang Engkau. Hadir dalam hidup saya. Pimpin saya. Ubah saya. Baharui saya. Perlengkapi saya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Saya percaya ketika saya beriman kepadamu, saya sudah menjadi anak-anak Allah. Saya sudah menerima kepastian keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ini S yang pertama. SD3. Kita selamat. Kita percaya ini yang Tuhan inginkan. Amin. Yang kedua, Tuhan mau bukan hanya kita mengalami keselamatan. Tuhan mau setelah kita dipulihkan, setelah roh kita dibaharui dan Roh Kudus ada, memerintah dan memeraikan dalam hidup kita, menjelang hari penyelamatan, kata Efesus 1 ayat 13. Tuhan mau juga kita mengalami pemulihan. Amin. Karena setelah selamat, hari ini engkau terima Yesus. Tadi sudah mengundang Yesus. Besok dan pulang Anda tidak langsung masuk surga. Betul ya? Atau ada yang hari ini pulang sebentar mau langsung masuk surga? Ada? Tuhan, saya masih mau menjalani hari-hari hidup dalam dunia ini. Saya masih mau berkarya bagi Engkau. Amin. Dan kedagingan kita, daging tubuh dan jiwa kita yang sudah terkontaminasi oleh dosa, Tuhan mau pulihkan. Haleluya. Katakan Tuhan mau pulihkan. Yang berikut, Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roh kita dibaharui, kita sudah percaya, tapi bagian kita bukan hanya roh, tapi ada tubuh dan jiwa. Kita ada dalam produk masa lalu. Amin. Hidup saya ada dalam produk masa lalu. Kedagingan saya sudah terkontaminasi oleh dosa sejak dari dalam kandungan. Bahkan sebelum saya betul-betul percaya dan mengalami Yesus, ketika tahun 2010, waktu mau masuk di STTGP membaca sebuah traktat tentang keselamatan, masih terlalu banyak dosa dan pelanggaran yang saya lakukan. Dan hari ini saya masih bergumul dengan hal-hal yang tidak berkenan. Menjadi pendeta bukan berarti hidupmu sempurna. Menjadi orang percaya bukan berarti Anda terbebas dari masalah dan hidupmu diubahkan. Tidak. Kita masih ada dalam produk masa lalu. Kita masih ada dalam tubuh kedagingan. Hidup kita sudah tercemari dengan sifat-sifat kedagingan. Keegoisan, amarah, iri hati, kedengkian, dan lain sebagainya sudah pernah kita alami. Dan saya butuh yang namanya dipulihkan. Katakan, saya mau dipulihkan. Amin. Mau dipulihkan hari ini. Amin. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu yang saya kasihi,
hal-hal apa saja yang menentang keinginan Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus sudah memerintah bertata, tapi ada hal-hal yang bertentangan. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Dan ada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan roh. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang harus kita selesaikan. Agar kita benar-benar dipulihkan dan kita diangkat Tuhan serta dipakai dengan luar biasa. Menjadi saksinya. Galatia pasal 5, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ayat 19 sampai 20 hingga ayat 26. Adalah hal-hal atau segala hal yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus saya percaya kita semua sudah tahu, amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi kadang-kala kita tidak menguasai diri. Kadang-kala kita tidak dapat menahan amarah. Kadang-kala kita tidak dapat lemah lembut. Kadang-kala kasih itu hilang dalam hidup kita. Karena apa? Karena roh Tuhan yang sudah ada itu bertentangan dengan keinginan daging yang belum kita selesaikan. Bapak Ibu yang saya kasihi, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-26 menjabarkan tentang keinginan daging. Hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Hal-hal apa sajakah itu? Bapak Ibu yang saya kasihi, ada yang namanya percabulan. Percabulan adalah hal-hal yang ditentang oleh Tuhan dan itu berlawanan dengan keinginan Roh. Ada banyak juga hamba Tuhan jatuh dalam percabulan hari-hari ini. Saya pernah digoda dengan percabulan. Saya sudah cerita dan ada beberapa jemaat tahu. Istri saya juga tahu. Karena apa? Karena saya punya produk masa lalu pernah hidup dalam percabulan. Tapi puji Tuhan saya sudah bebas. Dan saya bisa menang ketika ada godaan percabulan. Tapi tidak tertutup kemungkinan masih ada hal di depan pun yang akan merintangi saya. Karena ini keinginan daging. Keinginan daging, ada dosa percabulan. Ada yang namanya kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Kalau kita pernah terlibat dalam penyembahan berhala, perdukunan dan sihir, ini kita perlu selesaikan. Ada yang namanya juga perseteruan, perselisihan, amarah, ini perlu dibereskan. Karena kita tidak sadar kadang-kala amarah ini adalah awal atau jembatan yang pertama akar kepahitan itu timbul di dalam diri seseorang. Yang berikut ada kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, ada juga percideraan, ada roh pemecah, ada kedengkian, ada kemabukan, ada pesta pora, ada kilau hormat, saling menentang dan saling mendengki. Ini keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Ketika kita sudah percaya, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, Roh Kudus sudah memimpin, Roh Kudus sudah tinggal, kita tidak maksimal. Kita tidak menjadi orang Kristen yang berbuah. Dan kita tidak dipakai Tuhan karena apa? Karena keinginan roh berbeda dengan keinginan daging yang masih ada dalam hidup kita. Karena keinginan roh bertentangan dengan hal-hal yang Tuhan inginkan, yang Roh Kudus inginkan. Banyak orang Kristen mengabaikan hal ini. Banyak orang Kristen tidak mengalami pemulihan dengan sempurna dan tidak mengaku, tidak diputuskan, tidak diselesaikan sehingga dosa itu turun-temurun ada. Sehingga masalah itu turun-temurun ada. Sehingga waktu menjadi orang Kristen, kau sudah hebat, sudah khotbah, sudah pelayanan, bisa juga jatuh dalam dosa. Bisa juga jatuh dengan cinta uang. Bisa juga jatuh dengan kepahitan. Bisa juga jatuh dengan percabulan. Karena apa? Karena tidak ada penyelesaian. Karena tidak ada deklarasi di hadapan Tuhan. Dan tidak mau dipulihkan. Hari ini dalam nama Yesus Kristus, saya rindu kita semua mengalami pemulihan. Amin. Hari ini saya percaya tidak kebetulan kita hadir. Walaupun tidak semua tidak lengkap. No problem. Kita yang ada Tuhan mau pakai. Amin. Kita yang ada Tuhan mau pulihkan. Kita yang ada Tuhan mau baharui.
Kita yang ada, Tuhan mau angkat anak-anak kita untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya, ini doa gembala yang selalu saya doakan untuk jemaat Kairos. Jemaat Kairos saya tidak ingin dan tidak punya impian yang pendek untuk jemaat Kairos. Untuk anak-anak jemaat Kairos, saya selalu doakan anak-anak di tempat ini diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Untuk tetap naik dan tidak turun dan menjadi serta membawa berkat. Bukan hanya untuk kota Manokwari, bukan hanya untuk tanah Papua, tapi untuk bangsa-bangsa di dunia. Haleluya. Setuju dengan saya? Amin. Sepakat dengan saya? Amin. Orang-orang tua, mau anak-anakmu dipulihkan, mau hidupmu dipulihkan. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh. Ku rindukan lawatan-Mu. Kita kidungkan pujian ini dan saya rindu. Kita bersama-sama deklarasikan di hadapan Tuhan. Jangan pandang kiri kanan, jangan lihat siapa teman kiri kanan atau jemaat kiri kanan. Jangan pandang orang lain, pandang dirimu. Dirimu dan diriku berharga di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Dirimu dan diriku mau dipakai oleh Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Pulihkan saya. Baharui saya. Angkat saya. Bukakan pintu-pintu yang tertutup untuk saya di depan. Ketika saya punya persoalan untuk masa depan, saya percaya Yesus jawaban. Saya percaya waktu saya sudah dipulihkan. Saya percaya waktu saya sudah mendeklarasikan diri dan memutus dengan keterikatan dosa. Dosa turunan, dosa masa lalu, dosa nenek moyang, dosa-dosa yang merupakan produk kehidupan lama saya di depan. Saya dipulihkan Tuhan. Amin. Saya percaya masa depan saya sungguh ada. Saya percaya bahwa tidak ada satu perkara yang mustahil karena saya sudah dipulihkan. Tuhan dan aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan doa. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan kalau hari di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Bapak Ibu yang saya kasih, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Katakan, Tuhan, pulihkan saya. Terima kasih, terima kasih. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saya rindu untuk berdoa untuk sekalian kita jemaat Kairos di tempat ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu sempurna, karya-Mu sempurna. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau perbuat. Saya sudah percaya dan saya mau dipulihkan. Saya mau dibaharui. Hari ini di dalam nama Yesus Kristus, saya memutuskan hubungan saya dengan roh-roh yang tidak berkenan, dengan produk masa lalu saya, dengan roh percabulan, dengan roh kecemaran, dengan roh hawa nafsu, dengan roh penyembahan berhala. Di dalam nama Yesus, saya tolak kuasanya. Yesus memerintah untuk hidup saya, dalam hati saya. Hari ini saya putuskan
segala ikatan roh yang ada dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam keturunan saya, roh sihir, roh perseteruan, roh perselisihan, roh iri hati, roh amarah, dalam nama Yesus saya tolak kuasanya. Hari ini di hadapan Tuhan saya memutuskan segala ikatan roh, hubungan dengan roh kepentingan diri sendiri, dengan roh percideraan, dengan roh pemecah, dengan roh kedengkian, saya tolak di dalam nama Yesus. Saya percaya Yesus sudah ada memerintah untuk hidup saya. Hari ini saya tolak, saya putuskan di dalam nama Yesus segala ikatan roh, roh kedengkian, roh kemabukan, roh pesta pora, roh gila hormat, roh saling menentang, roh saling mendengki. Dalam nama Yesus saya tolak. Yesus memerintah, Yesus mengambil bagian, Yesus mengambil alih dalam hidup saya. Hari ini saya tolak roh kepahitan, roh cintawan, roh percabulan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur. Hamba percaya kami sudah dipulihkan. Hamba percaya Roh-Mu memerdekakan dan firman-Mu ada. Baharui jemaat Kairos terus untuk diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ini yang ketiga. Maaf, kedua. Setelah kita selamat, kita perlu dipulihkan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau bukan hanya sampai pemulihan. Tuhan mau agar kita diperlengkapi dari kuasa, dari tempat yang lebih tinggi. Karena ini yang Tuhan inginkan sebelum kita memuridkan. Sebelum kita dipakai Tuhan dengan hebat luar biasa di depan. Tuhan mau agar kita diperlengkapi olehnya. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 24 ayat 49. Yesus katakan bahwa Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Waktu Yesus terangkat disaksikan oleh para murid dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kuasa diberikan. Firman Tuhan katakan kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita juga diperlengkapi. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang efektif. Tuhan mau agar kita diperlengkapi untuk juga memperlengkapi orang lain. Amin. Memperlengkapi keluarga kita, memperlengkapi orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau untuk kita menjadi saksinya yang efektif. Tuhan mau ada yang namanya bukan hanya buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus sudah tadi saya sampaikan 9 buah roh. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita dipenuhi dan diperlengkapi dengan yang namanya karunia Roh Kudus. Katakan, saya perlu karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan bagi saudara dan saya. Bukan hanya untuk para pelayan, pendeta, majelis, tidak. Kita juga dapat diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus itu akan nampak melalui karakter dalam segala hal yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam hari-hari hidup kita. Tapi di dalam pelayanan, di dalam memberitakan firman, di dalam menjadi saksi saudara dan saya perlu karunia Roh Kudus. Amin. Katakan, saya perlu karunia Roh Kudus.
Saya perlu dipenuhi Roh Kudus. Siapa mau dipenuhi Roh Kudus? Siapa mau menerima karunia Roh Kudus? Haleluya, ini dia karunia-karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 11 ada karunia berkata-kata hikmat. Ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia membuat mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam roh. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berdoa dan katakan, oh Bapak saya tahu Anda punya masalah ini, itu rohnya sedang berbicara. Itu dia tahu membedakan roh. Ya. Ada juga yang namanya karunia berbahasa roh. Tapi jangan lupa ada juga karunia yang namanya menafsirkan bahasa roh. Ini karunia yang Tuhan inginkan. Ini hal yang Tuhan mau agar kita dipenuhi Roh Kudus dan dijadikan saksi yang efektif. Sehingga setiap perkataan, setiap langkah kaki kita, setiap kita berjumpa dengan siapapun, dalam keberadaan apapun, kuasa itu menyertai kita. Amin. Orang lain akan melihat kita berbeda. Dan orang lain katakan dia adalah anak Tuhan. Haleluya. Tidak katakan dia itu pendeta atau dia majelis. Tidak perlu. Tapi Tuhan akan memperlihatkan dan menyatakan kuasa dan karunia itu dalam hidupmu. Amin. Karunia ini Tuhan berikan. Karunia ini adalah perlengkapan yang Tuhan mau agar kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Agar kita menjadi orang Kristen bukan 4D. Bukan datang, duduk, diam, dengar. Tapi kita jadi orang Kristen yang 4M. Kita jadi orang Kristen yang menjangkau. Kita jadi orang Kristen yang mengumpulkan. Kita jadi orang Kristen yang memuridkan. Dan kita jadi orang Kristen yang melipat gandakan atau multiplikasi. Haleluya. Tuhan mau agar kita menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Bukan Kristen KTP. Bukan Kristen hanya status. Bukan Kristen hanya karena logo gereja ada di baju kita. Tapi kita jadi orang Kristen yang tampil beda. Haleluya. Mau dipenuhi Roh Kudus? Mau mengalami Roh Kudus? Hari ini saya minta kita semua buka hati. Katakan, Roh Kudus, ambil alih hidup saya. Roh Kudus, dia hadir di sini. Roh Kudus, dia mengasihiku dan mengasihimu. Kau buka hati untuk jam hidup. Katakan, Tuhan, saya mau diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi yang efektif. Saya mau dijadikan Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak lihat dengan jumlahmu, dengan seberapa banyak orang yang engkau layani, dengan seberapa banyak orang yang engkau muridkan. Tapi Tuhan lihat kesetiaan. Tuhan lihat sekali lagi kesetiaanmu dan kerinduanmu untuk dipakai Tuhan. Hari ini mungkin Tuhan pakai engkau untuk menjadi saksi bagi keluargamu, bagi tempat kerjamu, bagi lingkunganmu, tetanggamu. No problem. Jangan tunggu aduh nanti saya berKKR dulu. Jangan tunggu aduh Tuhan nanti. Tunggu saya melayani saja di pemimpin puja di tempat yang besar, gor kah, stadion kah. Semua pelayanan sama di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidak lihat besar kecilnya pelayanan, tapi Tuhan lihat hatimu dan hatiku. Tuhan lihat kesetiaanmu dan kesetiaanku. Tuhan tahu ada Roh Kudus. Tuhan tahu Roh Kudus mau bekerja. Tuhan tahu bahwa dia mau memenuhimu dari tempat yang maha tinggi. Dia mau memperlengkapimu untuk menjadi saksi yang efektif. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Glory. Glory bagi Tuhan. Kau hadir di sini. Kau lembut, kau manis. Kau manis, kau lapar itu. Diutus kau. Oh Kudus, kau hadir di
Kau hadir di sini. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Tuhan berbicara, ingatkan bahwa ada dosa-dosa yang belum diselesaikan. Kalau Anda mau, bisa ketemu saya secara pribadi, atau ketemu hamba Tuhan siapapun itu yang kau percayai. Tidak masalah kau tidak datang ke gembala. Tidak jadi persoalan, yang penting kau selesaikan dengan Tuhan di hadapan hamba Tuhan, sehingga Roh Kudus benar-benar memenuhi. Roh Kudus benar-benar mengurapi dan memperlengkapi. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih, katakan dengan saya, terima kasih Tuhan. Saya berharap saya sudah dipulihkan. Saya minta Engkau berlengkapi saya. Saya minta Engkau baharui, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Saya mau dipakai oleh-Mu dengan kuasa, sehingga orang lain dapat melihat bahwa benar Yesus yang ada di dalam hidupku nyata, dan orang lain dapat percaya serta mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Hamba sudah selesai berbicara. Waktu yang cukup lama, tapi hamba percaya ini waktu Tuhan. Ini cara dan kehendak Tuhan untuk kami semua. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Saya kembalikan terima kasih jemaat Tuhan. Ini bagian yang penting dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau singkapkan. Dan hari ini saya juga masih ada dalam proses pembelajaran. Saya akan lanjut studi S2, tapi juga akan ada dimuridkan di dalam program PTI. Saya percaya kita juga mengalami pemulihan. Amin. Saya percaya kita juga mengalami kuasa. Dan saya mau kita juga memuridkan orang lain. Kalau gembala yang cari domba itu terbatas, tapi domba cari domba, haleluya, surga dimuliakan. Dan saya percaya seperti nyanyian kemenangan iman itu akan nyata. Tuhan tidak tanya berapa hartamu dan apa yang kau buat, tapi Tuhan tanya berapa jiwa datang sembah. Telut di mana? Di salib Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemimpin pujian.